Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azadallahu yakum. Melanjutkan pembahasan al-mulakhas. Kita masih pada bab yang keempat. Dari bab yang keempat ini tersisa dua hadis, yaitu Ibnu Abbas dan Sahal bin Sa'ad. Ibnu Abbas halaman 64. Hani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman faqala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha fa inhum ada'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidhalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Akhrajahu. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda kepadanya. Nah, ini berupa nasihat apa yang harus Mu'adz lakukan ketika di Yaman, ya. Karena waktu itu Yaman belum menjadi negara Islam. Kata beliau, sungguh engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Nah, ini merupakan salah satu cara supaya kita mengetahui medan dakwah, ya. Maka hendaklah dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Jelas ini merupakan tauhid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ialah supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi berbedalah lafaz, ya. Jika mereka mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Setelah tauhid, syahadat la ilaha illallah, kemudian sholat. Jika mereka telah mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Makanya syahadat, sholat, zakat di banyak hadis itu selalu berbarengan, selalu dalam satu hadis. Makanya ittifaq para ulama bahwasanya yang meninggalkan 3 ini dari rukun mereka kafir. Berbeda dengan puasa Ramadan dan haji. Secara umum, yang meninggalkan rukun, entah itu dia mengakui atau tidak mengakui hukumnya, maka dia kafir. Jikalau Ramadan meninggalkan karena ada uzur, ya, dan lain sebagainya, selama masih mengakui daripada hukumnya, maka tidak kafir.
Nah, yang dua ini yaitu puasa Ramadan dan haji, apabila menyelisih hukumnya, tidak mengakui akan kewajiban hukumnya, maka dia kafir. Karena rukun Islam. Jika mereka telah mematuhi dalam hal itu, jauhkanlah dirimu dari harta terbaik mereka. Dan jagalah dirimu terhadap doa yang terzalimi, karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Iya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 1395 dan Muslim nomor 19, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad di dalam musnadnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya rambu-rambu dalam dakwah itu banyak, ya. Adab-adab dalam berdakwah banyak, dan juga termasuk apakah yang pertama kali yang harus didakwahkan oleh seorang dai, ya. Ba'atha Mu'adzan, mengutus Mu'adz, yaitu mengarahkan dan mengutusnya. Makanya Ramadan biasanya banyak pesantren itu mengutus murid-murid mereka itu di dusun-dusun, di desa-desa, untuk mengajarkan mereka tentang agama Allah. Ya. Ilal Yaman, ke Yaman. Jadi pada zaman Nabi SAW, Yaman itu sudah ada. Ya, ini ke daerah yang sudah terkenal di sebelah selatan Jazirah Arabia sebagai dai yang mengajak kepada Allah, juga sebagai pemimpin dan hakim. Hal ini terjadi pada 10 Hijriyah. Makanya sampai sekarang Yaman ini termasuk banyak sekali ahli ilmu. Dan ternyata di dalam Yaman itu ada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hari Rabu atau hari Kamis yang kemarin, saya ke salah satu daerah di Bekasi. Ternyata ada musola lebih besar dari ini musolanya, tapi kajiannya lumayan hampir sama seperti ini, padat. Di musola itu di perumahan. Musola itu di perumahan. Misalkan rumah tersebut ada 45 rumah, ternyata ada 2 muslim saja. Ada 2 muslim saja. Yang lainnya apa? Nasrani. Tapi subhanallah, ini masjid, ini musola, padahal musola ya. Rawalumbu. Perumahan apa saya lupa kemarin itu. Ya. Di situ Masya Allah, kajian-kajian sunnah dari Senin sampai Ahad itu ada. Ada salah satu teman saya yang ngajar di situ. Masya Allah, ini teman saya bilang. Gitu. Nah, mereka adalah Yahudi dan Nasara karena jumlah mereka di Yaman lebih banyak daripada musyrikin Arab, atau karena mereka lebih mendominasi wilayah tersebut. Makanya disebut dengan negeri kafir. Indonesia ini sebagai negeri Islam karena jumlah muslimnya banyak, mayoritas. Ya. Syahadatu, bersaksi bahwa kata syahadat boleh dibaca marfu'. Syahadatu boleh sebagai isim daripada yakun yang diakhirkan, sementara awwala adalah khabarnya, tetapi boleh juga sebaliknya. Jadi boleh dibaca syahadatu, boleh, bisa dibaca syahadati. Ya, demikian. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, yakni dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Artinya bisa jadi dalam Sahih Bukhari itu 1 lafaz 2 riwayat, atau 2 riwayat 2 lafaz. Bisa seperti itu yang namanya hadis, ya. Ata'uka lidzalika, menaatimu dalam perkara itu, yakni mereka bersaksi dan tunduk kepada hal yang kamu perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Makanya Nasrani dan Yahudi itu ahli kitab. Mereka adalah orang-orang berilmu.
Iftarada alaihim, Allah mewajibkan atas mereka. Ata'uka lidzalika, mereka menaatimu dalam perkara itu, yakni mereka telah mengimani akan kewajiban salat dan mereka telah menegakkan salat. Ya. Iftarada alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan zakat kepada mereka. Maka dalam hadis ini yang paling jelas bahwasanya zakat itu adalah untuk orang miskin yang diambil dari orang kaya. Jelas orang kaya itu harus diambil zakatnya. Iyyaka jauhi, ini adalah kalimat peringatan, bukan perintah ya. Ya, bukan perintah. Qaraima berbentuk mansub karena adanya kalimat peringatan. Iyyaka wa qaraima, begitu. Merupakan bentuk jamak daripada karimah, yaitu harta yang paling baik dan paling berharga. Ittaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah kamu terhadap orang yang terzalimi. Entah itu dia kafir ataupun muslim. Ya, karena di sini maknanya umum. Siapa saja. Dan letakkanlah tameng antara dirimu dan dosa tersebut, yaitu dengan jalan menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Nah, inilah di antara salah satu faedah ya sebagai seorang muslim. Ya, kalau dizalimi di dunia tidak bisa membalas, maka bisa nanti mengadu kepada Allah. Ya, makanya orang kafir sebagaimana keimanan mereka, kalau sudah selesai mati ya sudah. Ya, makanya ketika mereka dizalimi, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau mati ya sudah mati, selesai perkaranya. Walaupun nanti pelaku juga mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Ya. Fa'innahu, maka karena sesungguhnya, yaitu keadaan dan kedudukan doa tersebut, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tiada penghalang antara doa tersebut dan Allah. Yakni tiada yang menghalangi doa tersebut dari Allah, bahkan doa itu akan diangkat kepadanya dan Allah akan mengabulkan doa itu. Makanya doa itu pasti dikabulkan. Tapi ada beberapa sebab-sebab yang menghalangi daripada doa tersebut, diantaranya kemaksiatan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yakni dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. Bahkan ada Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan Ahmad. Ya. Nah, biasanya jikalau hadis itu disebutkan oleh banyak para ulama, kadang disebutkan secara terperinci, kadang disebutkan setelah Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadz wa ghairihima. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, gitu. Kadang juga disebutkan secara terperinci dari yang mengeluarkan ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka. Misalkan rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan. Nah, gitu. Iya. Makna hadis secara global, bahwasannya ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke wilayah Yaman sebagai dai, karena beliau termasuk ahli ilmu di kalangan para sahabat, sehingga Nabi SAW tidaklah memerintahkan seorang sahabat kecuali dia berilmu. Terlebih lagi medan dakwah yang akan dia terjun di situ ternyata mayoritasnya ahlul kitab. Mereka berilmu. Ya, tidak main-main. Maka ketika kita mengutus seorang itu untuk berdakwah, maka harus berilmu. Syarat utama harus bisa bahasa Arab. Ya, tidak mungkin pakai terjemahan. Kita sudah buktikan dari buku ini mana terjemahan yang tidak baku dan mana yang baku. Ya. Sebagai dai yang mengajak kepada Allah, tentu saja mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada person dia, organisasi dia, kelompok dia, dan lain-lain sebagainya. Yang namanya dakwah
Dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab dan itu adalah istilah Al-Quran dan Sunnah. Maka haruslah ditujukan kepada Allah dan Rasulnya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengajar, karena nanti banyak di antara mereka ahli kitab itu yang masuk Islam sebagai bentuk pengajaran mereka kepada kaum muslimin yang baru. Makanya orang-orang yang habis hijrah itu seharusnya belajar. Ya. Nabi SAW menggariskan langkah-langkah yang harus Mu'adz tempuh dalam dakwahnya. Beliau menjelaskan bahwa Mu'adz akan menghadapi orang-orang berilmu dan pandai berdebat dari kalangan Yahudi dan Nasara. Karena mereka punya ilmu. Allah menurunkan pada mereka Alkitab. Ya, kitab. Ya, Taurat dan Injil. Dengan maksud agar Mu'adz berada dalam keadaan siap berdebat dan membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, ini yang lebih berbahaya. Kemudian memulai dakwah dengan perkara terpenting, lalu yang penting maka hendaknya yang pertama kali adalah menyuruh manusia untuk memperbaiki akidahnya, karena akidah merupakan pondasi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu sebagaimana diceritakan oleh sebagian perawi beliau, telah mengajarkan muridnya itu selama 30 tahun. Ya. Nah, kemudian beliau rahimahullah terlambat masuk kelas, istilah kita demikian. Kemudian beliau bercerita ketika masuk ke kelas mereka itu, beliau mengatakan, tadi saya melihat ada seorang anak menzinai ibunya. Ya, itu hanya cerita Pak ya. Ya istighfar, memang harus istighfar. Na'udzubillah. Itu udah terjadi Pak, di Eropa udah terjadi. Orang-orang kafir Eropa udah kayak gitu. Makanya adanya incest. Ya. Nah, murid-muridnya hanya sekedar apa? Itu sudah muarah besar, oh terlaknatlah dan lain sebagainya. Pokoknya semua perkataan buruk ya lah. Untungnya yang di kebun binatang nggak ada yang keluar gitu. Atau apa namanya, dua hewan yang najis itu nggak disebutkan. Karena mereka penuntut ilmu, kan nggak mungkin begitu. Kalau orang Jawa Timur ya nggak mungkin, misuh itu nggak mungkin. Nah, kemudian beberapa hari setelahnya beliau datangnya juga terlambat. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya tetangganya itu mengubur kepala kerbau di bawah pintu rumah depan dia. Bagaimana respon seorang murid? Diam aja. Diam saja. Apa kata Syekh? Kalau begitu, 30 tahun mempelajari tauhid ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Mana yang lebih berbahaya? Antara yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong. Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Jelas itu. Akhirnya Syekh mengatakan, kalau begitu kita lebih giat lagi untuk mempelajari akidah. Ya. Seperti itulah gambaran betapa pentingnya akidah. Kalau telah tunduk menerima hal tersebut, mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, karena sholat merupakan kewajiban terbesar setelah bertauhid. Kalau mereka sudah menegakkan sholat, orang-orang kaya di antara mereka diperintahkan untuk menyerahkan zakat hartanya kepada orang-orang fakir sebagai rasa kebersamaan dengan orang-orang fakir tersebut dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedekah itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Iya. Kemudian beliau memperingatkan Mu'adz tentang mengambil harta terbaik dalam zakat, karena yang wajib adalah harta pertengahan. Setelah itu Mu'adz dianjurkan untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, supaya Mu'adz tidak terkena doa orang yang terzalimi, karena doa tersebut akan Allah kabulkan. Bismillah. Hubungan antara hadis dan bab. Bahwa yang pertama kali diserukan, didakwahkan adalah
mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Dalam hadis juga terdapat syariat pengutusan para dai untuk mengajak kepada la ilaha illallah. Maka kita para jamaah sekalian, ini juga dai. Pertama kepada diri kita sendiri. Kedua kepada keluarga masing-masing. Ya. Faedah hadis, disyariatkannya pengiriman para dai untuk mengajak manusia kepada Allah. Ingat, kepada Allah, bukan kepada masing-masing atau diri sendiri. Yang kedua, bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dan yang disuruhkan pertama kali kepada manusia, yaitu menjelaskan tentang la ilaha illallah. Ya, makna yang benar daripada la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kemudian dan lain sebagainya, konsekuensi daripada la ilaha illallah. Artinya apa? Mengajak manusia untuk mengenal Allah melalui mempelajari dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang masih dikatakan musyrikun itu, kufar, adalah ini. Ketika mereka mengakui dan mengikrarkan la ilaha illallah, maka haruslah ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya. Yang keempat, seorang yang kafir tidaklah dihukumi sebagai seorang muslim kecuali setelah ia mengucapkan syahadatain. Ya, disinilah para jamaah sekalian yang selalu terulang dan yang akan terulang lagi setahun sekali, yaitu pada bulan Desember, ketika sebagian kaum muslimin mengatakan selamat Natal dan seterusnya. Ya, ulamanya mengatakan bahwasanya tidak masalah, tidak apa-apa. Padahal perkataan yang semacam ini memberikan konsekuensi. Ya, memberikan konsekuensi. Sekiranya kalau mereka mengatakan syahadatain, mereka juga tahu bagaimana konsekuensi daripada syahadatain. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan orang yang melakukan challenge pada hari Natal itu untuk mengatakan syahadatain. Paham maksud saya? Yang selalu didengung-dengungkan adalah selamat Natal dan sebagainya. Kenapa kok nggak ada yang semacam challenge gitu untuk mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena mereka tahu konsekuensinya, gitu loh. Makanya disitulah Natal, di situ adalah puncaknya daripada musibah. Makanya kalau bulan Desember kan sering kan gempa itu kan. Di Indonesia ini, dia kan makanya puncak-puncaknya di situ. Apabila yang mengatakan seorang muslim, jadinya seperti itu. Ya. Yang kelima, bahwa seorang kadang membaca dan mengilmui tetapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Atau mengetahui makna la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan kalimat tersebut seperti keadaan ahli kitab. Mereka tahu la ilaha illallah itu tahu, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali. Yang keenam, bahwa orang yang diajak bicara dalam keadaan mengetahui tidaklah seperti orang jahil, sebagaimana dikatakan, sungguh kamu akan mendatangi ahli kitab. Ya, ini harus mengetahui yang namanya medan dakwah. Seperti hanya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika beliau itu berdakwah ke Afrika, ya, sebelum berdakwah beliau diberitahu oleh orang yang membawanya itu dengan keadaan masyarakat tersebut. Ya. Yang ketujuh, peringatan terhadap manusia, khususnya para dai, agar mereka betul-betul berada di atas basirah tentang agamanya supaya terbebas dari syubhat para pembuat syubhat, yaitu dengan cara menuntut ilmu.
Nah, sampai sekarang ada yang mengirimkan saya sebuah artikel melalui WhatsApp itu sebelum corona itu. 2 tahun sebelum corona itu. Sampai sekarang nggak saya jawab. Sampai sekarang. Karena apa? Itu syubhat, dan syubhat itu harus kita jauhi. Jangan kita dekati, dan jangan merasa aman. Jangan merasa aman. 8, sholat adalah kewajiban terbesar setelah syahadatain. Yang ke-9, bahwa zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Padahal beliau itu dilarang oleh Umar karena sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya. Yang ke-10, penjelasan tentang salah satu golongan penerima zakat, yaitu orang-orang fakir, dan pembolehan memberi zakat hanya kepada mereka. Ya. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi pagi, bahwasanya zakat mal terutama, karena kan uang kan, itu kan biasanya kan para pengusaha itu mengeluarkan zakat mal itu kan lumayan, di atas 10 juta. Nah itu walaupun demikian, tidak boleh zakat itu disalurkan untuk pembangunan masjid. Karena yang lebih berhak itu adalah orang-orang yang tertera di dalam Al-Quran. 8 golongan. Yang ke-11, bahwasanya tidak boleh mengambil zakat berupa harta terbaik, kecuali dengan keridhaan pemilik harta tersebut. Misal, sudah waktunya zakat mal, kemudian si pengambil zakat mal itu, Pak, bagaimana kalau Rubikonnya aja dizakatkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada 2 hal. Pertama, kecuali dengan keridhaan pemilik tersebut. 1. Kedua, jikalau harga Rubikon itu adalah sama dengan yang harus dia keluarkan zakat tersebut. Rubikon kan mahal kan, Pak? Itu berapa miliar itu? 1,5 ya, lumayan. Ya kalau sekiranya si pengusaha tersebut, miliarder tersebut, harus mengeluarkan pada tahun itu adalah dengan sejumlah Rubikon, itu monggo ya saja. Tapi repot juga sebenarnya, karena dia harus menjual daripada Rubikon itu. Ya daripada repot, yang mending uangnya saja. Gitu. Yang ke-12, peringatan terhadap perbuatan zalim, dan bahwa doa orang yang terzalimi adalah mustajab meskipun ia pelaku maksiat. Bismillah. Hadis selanjutnya, ini hadis terakhir dari bab yang keempat. Walahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Faqala ana aina Ali ibn Abi Talib faqila huwa yashtaki 'ainaihi fa arsalu ilayhi. Fa utiya bihi fa basaqa fi 'ainaihi wa da'alahu fa bara'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Fa a'tahu ar-rayata faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am yadukuna ay yakhudun. Diriwayatkan pula oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'id, Sahal bin Sa'ad ya. Seharusnya itu setelah
Sebelum D itu ada A, Sa'ad. Ya. Biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya Sa'ad. Ya. Sa'adun itu Sa'ad. Ya, bukan Sa'ad begitu. Ya. Bahwa Sahal berkata Rasulullah SAW telah bersabda pada hari peperangan Khaybar. Berarti melawan siapa? Nah, Yahudi. Niscaya aku akan memberikan bendera komando perang ini besok kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Masya Allah. Ya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Ya, kalau sekiranya perkara gaib beliau tahu, maka sesungguhnya beliau memberikan keterangan pasti, bukan doa. Makanya di situ kan semoga Allah, itu kan doa. Ya. Oleh karena itu semalam suntuk orang-orang pun larut memperbincangkan seputar orang di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Maka pada pagi hari mereka bergegas mendatangi Rasulullah SAW yang setiap orang berharap agar diserahi bendera tersebut. Ya, ini berharap karena memang adanya keutamaan. Lalu pun beliau bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, kedua matanya sakit. Ya. Mereka pun mengutus seseorang kepada dia dan didatangkanlah dia. Lantas Rasulullah SAW meludahi kedua belah matanya dan mendoakan, maka seketika itu pula dia sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Salah satu yang seyuknya dipisai oleh seorang dai itu adalah pengobatan. Entah itu tibbun nabawi atau menjadi dokter. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya seraya bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 2942 dan Muslim 2406. Ya. Nah, ini biasanya tergantung daripada penerbit. Karena kadang antara penerbit satu dengan yang lainnya itu, kalau kita lihat di sini nomor 2942, kadang kita harus mencari penerbitnya yang asli. Ya, karena bisa jadi antara penerbit satu dengan yang lainnya itu nomornya berbeda. Ya, tergantung daripada siapa yang mentakhrij daripada hadis ini gitu. Sahal bin Sa'ad adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi, seorang sahabat yang masyhur. Beliau meninggal pada 88 Hijriah dalam usia lebih dari 100 tahun. Masya Allah. Keberkahan ilmu dan keberkahan hadis yang dibawa. Walahuma, dan bagi keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yauma Khaybar, hari Khaybar, yaitu pada pengepungan Khaybar pada 7 Hijriah. Dan Khaybar pun masih ada sampai sekarang. Ya. Ar-rayatu, tanda bendera. Pasukan tempat pasukan harus berkumpul baik pada waktu menyerang maupun ketika hendak mundur. Ya. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memberi kemenangan melalui kedua tangannya. Ini adalah kabar dalam bentuk berita gembira tentang diperolehnya kemenangan. Lailatuhum, malam mereka berkedudukan mansub, karena menunjukkan waktu. Mansub itu fathah, nasab, makanya nasab itu fathah, marfu itu dhammah, kasrah itu majrur itu kasrah. Iya. Kalau majzum sukun.
Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Nah itu. Ayyuhum, siapa di antara mereka dengan merofakkan kata ayyu yang mabni. Apa itu mabni? Tetap. Mu'rab berubah. Apanya? Harokat akhir. Harokat akhir dari sebuah huruf. Karena sebab penyandaran dia mudhof dan awal silahnya harus dihapus. Ya, mudhof ilaih. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anak paman Rasulullah SAW, suami Fatimah, anak perempuan Rasulullah, juga merupakan khalifah keempat, termasuk orang yang paling awal masuk Islam, serta salah satu di antara 10 orang yang diberi kabar gembira berupa jaminan masuk surga. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Beliau terbunuh pada 40 Hijriah. Yastaki ainaihi, dia menderita sakit pada kedua matanya. Fabaro'a, bisa dibaca dengan memfathahkan ba dengan wazan timbangan dhoroba, tetapi boleh dibaca dengan mengkasroh wazan alima, fabari'a gitu. Ya. A'tahur ra'yata, bendera diberikan kepadanya. Unfudh, berjalan ke arah depanmu. Kalau infudh itu tidak cocok. Anfudh juga tidak. Adanya kalau anfidh itu baru bisa. Ala rislika, dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Bisa hatihim, di tanah lapang halaman mereka dan tempat yang dekat dengan benteng-benteng mereka. Ya. Ilal Islam, kepada Islam. Al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan menaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini makna Islam yang sahih. Ya, makna Islam yang sahih. Nah, adapun makna Islam yang disebutkan dalam sebuah hadis itu adalah apa? Rukun-rukunnya. Ya. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka hingga akhir, yakni bahwa jika mereka menerima suratmu untuk memeluk Islam, yang hal itu tiada lain bermakna tauhid, beritahukanlah kepada mereka setelah itu tentang hak Allah dalam Islam yang harus mereka penuhi berupa salat, zakat, puasa, haji dan selainnya. Li'an yahdiyallahu, seandainya Allah memberi hidayah, ini sebagai takwil masdar yang mubtada, yang khabarnya adalah khairun, adalah lebih baik. Humrun na'am, yaitu onta merah yang merupakan harta paling berharga di kalangan orang Arab. Nah, harta berharga daripada orang Arab itu sekarang itu mobil. Ya, makanya mobil di mereka itu sebenarnya murah-murah karena tidak adanya pajak. Ya, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan mahal karena adanya pajak gitu. Makanya air minum kita aja sudah berpajak nih. Ya, sudah berpajak. Makanya di sekitar kita itu penuh dengan pajak. Ya. Nah, itu salah satu. Di sisi lain juga itu salah satu bentuk apa ya istilahnya, partisipasi kita terhadap negara pemerintah. Walaupun sebenarnya pajak itu merupakan kezaliman kepada kaum muslimin. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kaum muslimin. Berapa menit lagi nih? 1 menit ya. Makna hadis secara global bahwa Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat tentang kemenangan kaum muslimin terhadap Yahudi pada keesokan hari melalui kepemimpinan seseorang yang memiliki keutamaan besar yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka para sahabat berusaha meraih kemuliaan tersebut. Bisa jadi Rasulullah SAW juga menunggu wahyu dari Allah, siapakah yang dimaksud? Ya, karena memang Nabi SAW ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan jawaban apapun kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo yang muadzan.
Udah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua berharap menjadi orang tersebut karena bersemangat kepada perkara kebaikan. Nah, ini gambaran para sahabat radhiyallahu anhum kepada kebaikan. Ketika semua sahabat berkumpul pada waktu yang telah dijanjikan, Nabi SAW mencari Ali, yang kebetulan tidak bisa hadir pada waktu itu karena kedua matanya sedang sakit. Kemudian Ali didatangkan, lalu Nabi SAW meludahi kedua mata Ali dan dengan ludahnya yang penuh berkah, sehingga hilanglah rasa sakit yang dirasakan dengan sempurna dan diserahkanlah kepemimpinan pasukan kepada Ali. Ya, makanya ludah Nabi SAW itu penuh berkah dan memberikan obat, ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Selanjutnya Ali diperintahkan untuk berangkat dengan tenang sampai mendekati benteng musuh. Lalu Ali mengajak mereka untuk memeluk Islam. Jadi tidak langsung diperangi, melainkan didakwahi. Ya. Selanjutnya Ali diperintahkan untuk berangkat dengan tenang. Ya. Lalu Ali mengajak mereka untuk memeluk Islam. Kalau mau memenuhi ajakan tersebut, mereka diberitahukan tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan dakwah kepada Allah, bahwa seorang dai apabila berhasil dengan usahanya yang menjadi sebab sehingga Allah memberi hidayah kepada satu orang, hal itu lebih baik baginya daripada harta dunia yang paling berharga. Tapi yang namanya dakwah itu hanya mengajak, bukan memaksa. Adanya menyampaikan, bukan untuk merubah. Ya. Maka bagaimana jika usaha seorang dai menjadi sebab sehingga sekian banyak orang mendapat hidayah dari Allah. Hubungan antara hadis dan bab. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam, yang juga merupakan makna syahadat la ilaha illallah dan menjelaskan keutamaan berdakwah kepada perkara tersebut. Makanya dakwah itu dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah masing-masing kita mengajak keluarga untuk
beribadah kepada Allah. Nah, fardu kifayah adalah menjelaskan tentang dalil-dalil terperinci tentang suatu permasalahan daripada ajaran Islam dan berdebat dengannya. Faedah hadis yang pertama, keutamaan yang jelas bagi Ali bin Abi Thalib dan persaksian dari Rasulullah SAW kepada Ali tentang kecintaan Ali kepada Allah dan Rasulnya serta keimanan Ali secara lahir dan batin. Nah, hadis ini bisa dijadikan dalil bahwasanya di antara karamah Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu, beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi karamah itu tidak harus berupa kejadian luar biasa, makan beling dan seterusnya. Bukan seperti itu, ya. Mukul tembok sampai jebol pakai kepala itu kayak gitu, bukan kayak gitu, ya. Keimanan itu juga merupakan karamah. Yang kedua, menetapkan bahwa Allah mencintai para walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya seperti semua sifat-sifatnya yang suci dan mulia. Ya. Makanya sekiranya kalau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kan istilah ini kan berbeda pengertian antara ahlu sunnah wal jamaah dengan sufi. Wali itu yang mereka anggap memiliki karomah, memiliki kekuatan-kekuatan, kanuragan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Yang ketiga, semangat para sahabat akan perkara kebaikan dan saling berlomba dalam mengerjakan amal soleh. Semoga Allah meridhai mereka. Amin. Yang keempat, pensyariatan adab-adab dalam berperang serta meninggalkan kegaduhan dan suara-suara mengganggu yang tidak diperlukan. Karena inti fokus daripada perang itu adalah perang itu, bukan merusak. Makanya di dalam Islam itu dalam berperang tidak boleh membunuh perempuan, laki-laki yang sudah sangat renta tua, anak-anak, gedung tidak boleh dihancurkan, tidak boleh memotong pohon dan lain sebagainya. Ya. Kalau toh nanti kaum muslimin itu punya sandera, maka sanderanya tidak boleh disiksa, intinya tidak boleh diperlakukan seperti binatang dan lain sebagainya, tidak. Ya, maka kaum muslimin yang mempunyai sandera itu makanannya sama. Kaum muslimin dengan sandera tersebut, kalau makannya tempe ya tempe, kalau makannya daging ya ada yang daging, sama. Seperti itu adab-adab dalam perang. Yang kelima, perintah imam kepada bawahannya dengan cara yang halus dan lembut tetapi tidak lemah dan tanpa tekad. Karena biasanya dengan perintah yang seperti itu akan lebih masuk ke dalam hati bawahan. Yang keenam, kewajiban untuk berdakwah mengajak kepada Islam lebih-lebih sebelum memerangi orang-orang kafir. Yang ketujuh, bahwa orang dari kalangan kaum kafir yang menolak ajakan untuk memeluk Islam wajib diperangi. Ya. Kalau mereka sudah masuk ke dalam wilayah Islam, maka mereka harus membayar jizyah atau pajak atau upeti. Dan ternyata pada zaman Majapahit itu ada semacam itu. Pajak atau upeti itu harus. Nah, itu mereka dapatkan dari mana? Dari kerajaan-kerajaan kecil yang berada di kekuasaannya Majapahit. Seperti itu. Upeti, namanya upeti. Yang kedelapan, bahwa dakwah itu berdasarkan tahapan. Oleh karena itu, yang mula-mula dimintai dari orang kafir adalah agar mereka memeluk Islam dengan mengucapkan syahadatain. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan dengan kewajiban-kewajiban Islam. Dalam belajar juga demikian. Ketika kita misalkan mempelajari mazhab Syafi'i, maka ada tangga pertama dari sebuah kitab yang harus dipelajari. Selesai tangga kedua, selesai tangga ketiga, dan seterusnya. Yang kesembilan, keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada Islam dan kebaikan yang terdapat di dalam berdakwah tersebut, baik bagi yang diajak maupun bagi yang mengajak.
Yang diajak mungkin mendapatkan hidayah, sedang yang mengajak mendapat pahala besar. Sama-sama mendapatkan kebaikan. Yang ke-10, salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW, kabar gembira dari beliau tentang kemenangan yang belum terjadi, serta lenyapnya rasa sakit yang sebab ludah beliau. Tapi dai tidak boleh demikian. Walaupun dia mengaku sebagai keturunan Nabi, tetap tidak boleh. Ini hanya kekhususan Nabi SAW. Makanya salah satu bukti kenabian beliau. Yang ke-11, keimanan kepada qadha dan qadar, yaitu bahwa bendera didapatkan oleh orang yang tidak berupaya untuk mendapatkan, sedang orang yang sudah berusaha untuk mendapatkan justru terhalangi. Ini hampir sama dikiaskan dengan orang-orang yang mencari jabatan. Desember yang lalu, tetangga saya di Nganjuk itu, dia mendaftarkan diri jadi kami tua. Tapi saya tidak tahu kami tua di sini apa maknanya. Nggak ada kan? Iya. Cari ya, wakil. Nah ternyata dua-duanya ini sebenarnya juga sangat menginginkan daripada jabatan ini. Qadarullah, tetangga saya ini nggak jadi. Padahal sudah saya nasihati bahwasanya di dalam pemerintahan itu akan masuk ke dalam sebuah sistem. Kalau kita nggak kuat, kita akan terbawa seperti mereka yang sudah amburadul. Kelihatan secara zahirnya aja enggak. Jadi makanya ketika saya khutbah Jumat itu ketemu dengan salah satu pejabat dan beliau itu cerita, saya sebenarnya nggak kuat Ustaz. Emang kenapa Pak? Subhanallah, pengaruh di dalamnya lumayan sangat kuat sekali. Tapi antum kuatkan gitu, insya Allah. Makanya terus ngaji ya Pak ya, gitu. Saya bilang begitu. Karena beliau aslinya dari Palembang, terus kemudian apa istilahnya? Dimutasi ke sini. Gitu. Makanya kalau nggak kuat ya akan terbawa seperti itu. Iya, terbawa arus. Yang ke-12, bahwasanya seseorang tidaklah cukup mengaku sebagai muslim. Nah, ini pernah saya sampaikan berkali-kali ketika kita mempelajari manhaj. Pada zaman Nabi SAW, orang mengatakan saya muslim itu sudah cukup. Bahkan sangat cukup. Tapi setelah adanya firqah 72 firqah itu, seorang mengatakan, terlebih lagi pada zaman sekarang, kita mengatakan saya muslim nggak cukup. Pasti ada pertanyaan, minimal 2 pilihan. Ente muslim sunni atau syi'i? Itu pasti selalu ada. Sunnah atau syiah? Atau khawarij? Atau ini, atau ini, atau ini? Nah gitu loh. Makanya nggak cukup. Saya mengatakan saya muslim pada zaman sekarang nggak cukup. Dan itu berkali-kali saya katakan demikian. Ini sebenarnya bukan perkataan saya. Saya sering di majelis kita ini, insya Allah antum paham lah bagaimana saya. Saya tidak pernah mengeluarkan pendapat saya. Makanya sebelum saya membaca ini, saya baca referensi yang lain. Paling tidak saya membaca referensi antara 3-4 referensi. Dan itu bukan perkataan semua dari perkataan saya. Kecuali tanya jawab. Itu pun juga jawaban-jawaban yang antum dapatkan dari jawaban saya adalah jawaban para ulama, bukan saya. Kenapa demikian? Saya berulang-ulang mengatakan saya tidak akan pernah mengatakan menurut saya. Karena apa? Di dalam kajian kita itu penuh dengan qala Allah, qala Rasul. Apalagi menurut penafsiran saya. Demi Allah saya tidak pernah seperti itu. Ya, antum sebagai saksinya nanti saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum habis yang kita sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah belum habis. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan kami tidak akan mengatakan sesuatu kalau sudah ada contohnya. Makanya mungkin bisa dikatakan hampir 90% pendapat Al-Imam
Al-Albani itu adalah para sahabat atau para ulama salaf. Beliau, makanya saya mengikuti beliau. Kecuali jikalau masalah itu masalah kontemporer, masalah modern, itu pun, nah saya itu masuk beberapa grup di WhatsApp, diantaranya Nganjuk Mengaji. Ya saya ustadznya mereka kan begitu. Setiap hari Ahad itu mulai dari jam 8 sampai malam itu saya menerima pertanyaan. Pertanyaan. Dan itu semuanya 100% bukan jawaban saya. Pasti saya carikan di kitab. Gitu. Sekiranya ada pertanyaan yang kontemporer pun alhamdulillah juga sudah ada apa? Jawabannya dari para ulama. Kalau toh tidak ada jawaban dari para ulama, maka saya kemudian kembalikan kepada kaidah usul fikih. Nah, itu baru. Itu. Dan antum sebagai saksi saya bahwasanya selama ini saya tidak pernah mengungkapkan perkataan saya, penafsiran saya, menurut saya. Ini semuanya kalau Allah kalau Rasul. Maka disinilah yang disebut dengan wa ma alaina illal balaghul mubin. Bagi seorang dai itu hanya sekedar menyampaikan. Begitu ya para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Bahwasanya seseorang tidaklah cukup mengaku sebagai muslim, tetapi dia diharuskan untuk mengetahui kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Makanya para jamaah rahimakumullah, saya dan antum ini ketika mempelajari ini adalah untuk diamalkan dalam sehari-hari. Ya, dalam sehari-hari. Ketika hari Senin antum belajar dengan Ustaz Pamuji membahas ini, oh alhamdulillah sedikit mendapatkan ilmu, laksanakan, lakukan, amalkan. Karena apa? Para ulama rahimakumullah mengatakan bahwasanya iqtida'ul ilmi al-amal. Ilmu itu membutuhkan amal. Justru ilmu akan semakin mungkin dengan adanya amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berada di atas ilmu dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.